نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Tafsirun Nasik fi Ahkamil Manasik. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa hal yang berkenaan tentang hukum dan tata cara tawaf. Dan termasuk yang telah kita jelaskan bahwa di dalam tawaf tidak ada zikir yang khusus selama seseorang melakukan tawaf, kecuali yang terdapat di antara dua rukun, yaitu rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad. Maka telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan telah saya jelaskan pula bahwa mencium Hajar Aswad dan menyentuhnya ini hanya disyariatkan dilakukan pada saat tawaf. Disyariatkan dilakukan bersamaan dengan tawaf, dan itu yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Adapun pada selain tawaf, maka diperbolehkan disentuh Hajar Aswad meskipun tidak dalam keadaan tawaf. Meskipun tidak dalam keadaan tawaf, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengerjakan salat 2 rakaat, setelah tawaf, maka beliau kembali ke Hajar Aswad dan menyentuhnya. Demikian pula yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau menyentuh Hajar Aswad setiap kali beliau hendak keluar dari Al-Masjidil Haram, apakah ketika beliau tawaf atau di saat beliau tidak tawaf, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam Musannaf. Kemudian termasuk di antara amalan-amalan yang dianjurkan diamalkan ketika tawaf, yaitu al-ittiba'. Dan amalan al-ittiba' ini dianjurkan dan disunnahkan pada saat tawaf umrah ketika seorang mengerjakan haji tamattu', atau pada saat tawaful qudum, tawaf al-qudum, tawaf awal kali kedatangan ke Makkah bagi seorang yang mengerjakan haji ifrad atau haji qiran. Dan yang dimaksud dengan al-ittiba', kata beliau, ja'alur rida'i tahtal ibtil ayman, menjadikan pakaian yang di bahagian atas di bawah ketiak sebelah kanan, wa ilqa'u tarafihi 'alal katifil aysar, lalu kemudian meletakkan ujung dari kain tersebut di pundak yang sebelah kiri, wa dzalika fi jami'il ashwaq, dan yang demikian disyariatkan pada seluruh putaran tawaf, mulai dari putaran yang pertama awal kali kita tawaf sampai pada akhir putaran. Selesai tawaf, maka pundak yang sebelah kanan kembali ditutup
Lukman tadi masih bawa. Nah, mungkin bisa diperlihatkan yang dimaksud dengan al-ittiba, karena biasanya kalau materi seorang bingung membayangkan, menggambarkannya. Maka dengan melihat secara langsung, insya Allah akan jelas bagi kita tata cara mengamalkannya. Ya, kalau bawah mungkin nggak perlu ya. Sekarang bagian atasnya aja. Ya, sebelum ittiba maka pakaian seperti biasa, seperti yang biasa. Nah, ya, sebelum tawaf keadaan pakaian seperti ini, dalam keadaan dua pundak tetap dalam keadaan tertutup. Nah, pada saat kita memulai tawaf, maka dimulailah amalan al-ittiba. Perhatikan bahagian sebelah kanan kainnya ditaruh di bawah ketiak sebelah kanan, kemudian ujungnya diletakkan di pundak sebelah kiri. Ya, seperti inilah yang disebut dengan ittiba. Tentunya tanpa ada pakaian dalamnya, Ya, karena ini hanya contoh saja. Nah, maksudnya pundak sebelah kanannya itu dalam keadaan terbuka dan tersingkap. Dan ini khusus untuk pakaian laki-laki. Tafadhal barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Ini yang dimaksud dengan al-ittiba, dan ini disyariatkan selama tawaf. Selama tawaf umrah atau tawaf kedatangan. Selesai umrah, maka ditutup kembali pundak sebelah kanannya. Sudah tidak lagi dianjurkan untuk ittiba, karena kita melihat tidak sedikit di antara mereka yang sedang menunaikan manasik, mereka tetap melanjutkan dengan membuka pundak sebelah kanan meskipun mereka melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Ya, dan bahkan ada yang sebelum tawaf mereka sudah membuka sebelah kanan. Dan bahkan di antara mereka ada yang mengerjakan salat dalam keadaan pundak sebelah kanannya pun terbuka, padahal ini tidak diperbolehkan. Telah datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang tidak diperbolehkannya seseorang mengerjakan salat dalam keadaan tidak ada sesuatu di pundaknya. Laisa ala atiqihi syai'. Tidak ada satupun yang menutupi pundaknya. Ini tidak diperbolehkan. Nah, sekarang ma'asyiral rahimakumullah, kalau misalnya ada seorang yang melakukan tawaf, kemudian belum selesai dia mengerjakan tawafnya, tiba waktu salat. 3 putaran telah tiba waktu salat. Berarti dia harus mengerjakan salat. Nah, pada saat dia mengerjakan salat, karena dia tidak dalam keadaan tawaf, maka ittiba dilepas. Dalam artian pundak sebelah kanan kembali ditutup untuk mengerjakan salat, karena dia tidak dalam keadaan tawaf. Setelah selesai salat dan dia ingin melanjutkan tawaf, maka dia kembali membuka dan melakukan ittiba sebagaimana yang telah kita contohkan. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu i'tamaru min al-ji'ranah faramalu bil bait wa ja'alu ardiyatahum tahta abatihim thumma qadafuha ala awatiqihim al-yusra. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka menunaikan umrah dari Ji'ranah, lalu kemudian mereka pun melakukan ramal. Yang dimaksud ramal yaitu melangkah dengan cepat, ya, melangkah dengan cepat tanpa berlari, dengan gerakan yang lebih cepat langkahnya itu berdekatan antara satu dengan yang lain. Wa ja'alu ardiyatahum, dan mereka meletakkan pakaian atas mereka di bawah ketiak mereka. Kemudian ujungnya mereka meletakkannya di pundak-pundak mereka yang sebelah kiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Demikian pula diriwayatkan dari Ya'la bin Umayyah dalam riwayat At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan sekali lagi, ini hanya dilakukan pada tawaf umrah dan tawaful qudum.
Adapun di amalan-amalan yang lain termasuk tawaful ifadah, maka tidak ada lagi syariat ittiba'. Kemudian termasuk di antara yang disunnahkan dalam tawaf, dan ini termasuk dalam tawaful qudum dan tawaful umrah, melakukan ar-ramal seperti yang kita sebutkan, wa huwa al-isra'u ma'a muqarabatil khuta, yaitu mempercepat langkah dalam keadaan langkah tersebut berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Mempercepat langkah dalam keadaan langkah yang satu lebih dekat dari langkah yang lainnya, berdekatan. Dan ini hanya disyariatkan pada 3 putaran pertama. Disyariatkan pada 3 putaran yang pertama. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka melakukan ramal pada saat mereka menunaikan umratul qada. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tafa fil hajj wal umrah awwala ma yaqdumu fa innahu yas'a 3 atwafin bil baiti thumma yamshi 4. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau tawaf pada haji dan umrah, awal kali beliau datang, maka beliau melakukan tawaf 3 kali putaran dengan berlari, yang dimaksud dengan bergerak, ya, berjalan dengan cepat dan berjalan biasa pada 4 putaran yang berikutnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pula dalam hadis Jabir yang panjang dalam Sahih Muslim disebutkan oleh Jabir, faramala 3 wa masya 4. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ramal 3 kali dan berjalan 4 kali putaran. Adapun para wanita tidak disyariatkan melakukan ramal. Bahkan Ibnul Munzir rahimahullahu taala beliau menyebutkan ijma' para ulama. Para ulama bersepakat, wa ajma'u alla ramala 'ala an-nisa' hawla al-baiti wala fi as-sa'i baina as-safa wal marwati. Para ulama sepakat bahwa tidak ada ramal ketika tawaf bagi wanita, dan tidak ada pula berlari ketika melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Ketika melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Dan nanti kita akan jelaskan bahwa dalam amalan sa'i ada amalan yang dianjurkan seseorang itu berlari. Dianjurkan seseorang itu berlari. Nah, ini untuk wanita tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Meskipun asal hukum disyariatkannya ini adalah perbuatan seorang wanita, yaitu istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, di mana ketika beliau berlari antara Safa dan Marwah untuk mencari minuman untuk anaknya, maka beliau berlari. Namun bukan berarti dengan dalil tersebut dikatakan bahwa wanita juga disyariatkan. Tidak demikian. Ya, jangan sampai ada yang berdalil dengan hadis tersebut mengatakan wanita juga disyariatkan, maka telah terjadi kesepakatan para ulama tentang tidak disyariatkannya. Oleh karena itu demikian pula yang menemani wanita, karena tidak mungkin yang menemaninya berlari kemudian wanita yang ditinggal sendirian. Ya, maka tentu ketika dia menemani, apakah ibunya ataukah istrinya ataukah anak wanitanya, maka dia bersama dengan wanitanya, yaitu mengikutinya dan tidak berlari apabila dikhawatirkan akan berpisah dan menyebabkan mereka tidak bertemu dan dapat menyebabkan hilangnya mereka. Dan asal hukum ar-ramal ini, asal hukum ar-ramal yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tatkala mereka datang pada tahun yang ke-7 Hijriyah pada Umratul Qada, ketika mereka datang, orang-orang musyrikin memberi komentar kepada kaum muslimin. Kata mereka, innahu yaqdumu alaikum qaumun wa hanatuhum umma Yasrib. Telah datang kepada kalian suatu kaum yang kaum ini melemahkan mereka demamnya Yasrib.
maksudnya Yathrib itu Madinah. Ya. Maksudnya mereka ini orang-orang yang datang dari Madinah, dari Yathrib, mereka orang-orang yang lemah. Sehingga mereka merendahkan kaum muslimin, mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak punya kekuatan. Mendengarkan hal itu, fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ayyarmulu fi tawafihim fil ashwat ats-tsalatsa al-awwal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya agar mereka melakukan ramal pada 3 putaran tawaf mereka. Li izhari quwwatihim, untuk menampakkan kekuatan kaum muslimin. Untuk menampakkan kekuatan kaum muslimin amamal kuffar, di hadapan orang-orang kafir. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan ini juga semakna dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-harbu khud'ah, peperangan itu adalah tipuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menampakkan pada mereka bahwa kaum muslimin, meskipun mereka menempuh perjalanan yang jauh, meskipun mereka menghadapi kondisi kota Madinah yang kadang-kadang kurang stabil, namun mereka tetap dalam keadaan kuat. Jadi mereka melakukan itu untuk menampakkan kekuatan di hadapan orang-orang kafir. Ya, namun mungkin ada yang mengatakan itu kan dulu, kenapa kok sampai sekarang disyariatkan? Di Masjidil Haram sudah tidak ada lagi orang-orang kafir. Ya, kenapa kok harus tetap disyariatkan ar-ramal? Maka beliau menjawab bahwa hukum ramal ini memang asalnya untuk menampakkan kekuatan di hadapan orang-orang kafir, namun kemudian setelah itu amalan ini menjadi amalan yang ditetapkan pada saat melakukan manasik. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka juga tetap melakukannya pada Hajjatul Wada'. Pada Hajjatul Wada' beliau tetap melakukan, padahal sudah tidak ada lagi orang-orang kafir dan kota Makkah dalam kekuasaan kaum muslimin, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar dan hadis Jabir. Dan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, "Malana walir ramal." Kata Umar radhiyallahu taala, ada apa kita dengan melakukan ramal? Mengapa kita kok masih melakukan ramal? Innama kunna ra'ayna al-musyrikin wa qad ahlakahumullah. Sesungguhnya kami dahulu melakukan ramal itu adalah untuk memperlihatkan di hadapan orang-orang musyrik, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan mereka. Lalu setelah itu berkata Umar, syai'un sana'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala nuhibbu an natrukahu. Sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak suka meninggalkannya. Artinya karena itu sudah diamalkan dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengamalkannya, maka kami pun terus mengamalkannya, yang menunjukkan bahwa ini telah menjadi satu amalan sunnah. Kemudian apabila dalam putaran tawaf seseorang ragu dalam jumlah bilangan berapa kali mereka telah melakukan tawaf, maka apa yang harus dilakukan? Seseorang tawaf misalnya, dia lupa ini putaran yang keempat atau putaran yang kelima. Maka apa yang harus dia lakukan dalam kondisi ragu ini? Maka dia melihat mana yang ghalibudz dzan, mana persangkaannya yang kuat, sehingga dia membawa amalannya tersebut kepada persangkaannya yang kuat. Kalau persangkaan kuatnya ini putaran yang kelima, maka dia tetapkan putaran yang kelima. Kalau persangkaan kuatnya ini putaran yang keempat, maka dia tetapkan ini putaran yang keempat. Ya. Seperti halnya seseorang ketika ragu di dalam sholatnya, sudah berapa rakaat yang dia kerjakan. Bedanya bahwa pada saat tawaf itu tidak ada sujud sahwi kalau ragu. Sujud sahwi itu disyariatkan pada saat sholat. Nah, kalau misalnya perkiraannya itu tidak kuat, ya, apakah ini dari tawaf yang kelima, putaran yang kelima, ataukah putaran yang keempat? Ragu, keraguannya itu sama antara hitungan yang keempat dan kelima, itu sama, seimbang. Tidak ada yang perkiraannya lebih kuat, persangkaan yang lebih kuat. Maka apa yang harus dia lakukan?
dia membangun di atas keyakinan. Dia membangun di atas keyakinannya. Yaitu apa? Menghitung jumlah yang lebih sedikit. Ya, menetapkan jumlah yang lebih sedikit. Dia ragu, ini putaran yang keempat atau kelima. Apabila dia dalam keadaan ragu, maka dia hitung yang paling sedikit, menetapkan ini putaran yang keempat. Ini putaran yang keempat. Jadi keadaannya seperti keadaan seseorang yang ragu di dalam sholatnya. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, itulah yang diamalkan oleh seseorang yang melakukan tawaf dari awal hingga akhir. Memulai dari Hajar Aswad dan berhenti di Hajar Aswad. Setiap kali melewati Hajar Aswad, maka dia melakukan seperti apa yang kita sebutkan. Jika mampu dia menciumnya, maka dia mencium. Jika tidak, maka dia menyentuh. Jika tidak, maka dia memberi isyarat sambil mengucapkan Allahu Akbar. Sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ada beberapa riwayat itu datang dari beberapa sahabat, juga ada yang menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang dianjurkan mengucapkan ketika berpapasan dengan Hajar Aswad, dia mengatakan Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Ini ditetapkan oleh sebagian para ulama. Namun wallahu taala alam, yang zahir riwayat-riwayat yang datang berkenan tentang doa ini atau zikir ini riwayatnya dhaif. Riwayatnya dhaif, bahkan sebagian para ulama menganggap itu termasuk di antara amalan bid'ah. Wallahu taala a'lam. Selesai tawaf, maka dia menutup kembali pundak sebelah kanannya. Dan setelah itu dia menuju ke maqam Ibrahim. Ke maqam Ibrahim. Yang dimaksud dengan maqam Ibrahim bukan makam Ibrahim. Sehingga disalahpahami oleh sebagian yang dimaksud adalah kuburannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang dimaksud maqam adalah tempat berdirinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika membangun Hajar Aswad, ketika membangun Ka'bah. Ya, sebab ketika beliau membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail alaihi wassalam, pada saat Ka'bah itu sudah mulai tinggi, ya, ketika dibangun batanya, maka Nabiullah Ibrahim meminta untuk dibuatkan tempat agar kemudian beliau naik di atasnya. Maka tempat itulah yang sampai sekarang disebut dengan maqam Ibrahim. Ya, maqam Ibrahim, dan itu diberi tanda. Dan itu diberi tanda. Dan letaknya itu di kalau ini yang kita beri contoh tadi, ini Hajar Aswad sebelah kanan dan sebelah kiri itu rukun Yamani, maka di sebelah bagian sana, di sebelah kanan, di hadapan pintu Ka'bah, di hadapan pintu Ka'bah, disitulah letaknya maqam Ibrahim. Dan pada saat kita berjalan menuju maqam, kita dianjurkan menyebut wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila mengerjakan salat, beliau mengerjakannya di belakang maqam Ibrahim. Di belakang maqam Ibrahim. Dianjurkan mengerjakan salat 2 rakaat setelah tawaf. Salat yang ringan. Salat yang ringan, tidak dibaca dengan bacaan yang lama. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di rakaat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua membaca Qul huwallahu ahad. Seperti membaca 2 rakaat sesudah salat maghrib atau sebelum salat subuh. Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang pertama, Qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Kemudian setelah itu tidak ada bacaan tertentu dan tidak ada doa tertentu. Tidak ada doa tertentu setelah selesai salat. Karena ada sebagian jamaah setelah dia selesai salat sunnah tawaf, maka dia berdoa. Berdoa lama sekali. Padahal ini tidak ada tuntunannya. Setelah dia selesai salat, maka dia langsung berdiri. Terlebih lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kondisi ramai, ya, di mana kaum muslimin juga ingin mendapatkan bahagian salat di belakang maqam Ibrahim. Maka kita salat
dengan salat yang tidak lama, lalu kemudian setelah selesai salat, begitu selesai salam kita pindah memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk mengerjakan salat sunnah tersebut. Jika tidak memungkinkan bagi kita untuk mengerjakan salat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim, maka dikerjakan di mana saja hukumnya boleh. Dikerjakan di mana saja hukumnya diperbolehkan, dan sepakat para ulama dalam hal ini. Ya, dan bahkan kata para ulama, seorang mengerjakannya di tempat sa'i pun tidak mengapa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa tawafa bil baiti sab'a wa shalla khalfa al-maqam rak'atain thumma kharaja alaihi salatu wassalam ila as-safa. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, lalu beliau tawaf 7 kali putaran. Setelah itu beliau mengerjakan salat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Lalu setelah itu beliau keluar menuju Safa. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah kita selesai mengerjakan salat sunnah 2 rakaat tawaf, jika memungkinkan kembali ke Hajar Aswad untuk istilam, untuk menyentuhnya. Namun sekali lagi ini adalah suatu hal yang sulit sekali. Hampir kita mengatakan tidak memungkinkan, apalagi dalam kondisi ramai pada saat seorang di musim haji, sulit sekali untuk melakukan hal yang demikian. Jika demikian, maka kita langsung menuju ke amalan yang berikutnya. Amalan sunnah yang berikutnya, yaitu meminum air Zam-Zam. Dan minum air Zam-Zam ini termasuk di antara amalan yang disunnahkan setelah mengerjakan salat 2 rakaat tawaf. Dan walhamdulillah pemerintah Arab Saudi, ya, mereka telah menyediakan tempat-tempat atau keran-keran air Zam-Zam di mana memudahkan bagi para jamaah untuk mengambil air Zam-Zam dan minum dari air Zam-Zam tersebut. Dianjurkan seseorang minum dari air Zam-Zam dan menuangkan air Zam-Zam tersebut di atas kepalanya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meminumnya, maka beliau menuangkan di atas kepalanya. Itu beliau lakukan pada Hajjatul Wada'. Setelah tawafnya beliau dan salatnya beliau di belakang makam Ibrahim, sebagaimana yang disebutkan dalam Musnad Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga minum air Zam-Zam setelah beliau melakukan tawaful ifadah. Setelah beliau melakukan tawaful ifadah, disebutkan dalam hadis Jabir dalam sahih Muslim. Berarti meminum air Zam-Zam ini dianjurkan setelah mengerjakan tawaf, baik itu tawaf umrah atau tawaful qudum, atau setelah tawaful ifadah, disunnahkan sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui bahwa air Zam-Zam ini adalah merupakan air yang penuh barakah, yang memiliki berkah yang tidak sama dengan air-air yang lain. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu ma'in 'ala wajhil ardh. Sebaik-baik air yang ada di muka bumi ini adalah air Zam-Zam. Disebutkan dalam sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Dzar, innaha mubarakah, innaha ta'amu tu'min. Sesungguhnya air Zam-Zam itu adalah air yang penuh berkah, dan sesungguhnya air Zam-Zam itu statusnya sebagai makanan. Dalam artian seorang kalau mencukupkan diri dengan meminum air Zam-Zam, dia tidak perlu makan, karena air Zam-Zam tersebut telah mewakili minumnya dan juga telah mewakili makanannya. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi dalam musnadnya dengan sanad Imam Muslim, dan di sana juga ada tambahan wa shifa'u suqmin, dan air Zam-Zam itu juga obat dari berbagai macam penyakit. Dan disebutkan pula keutamaan air Zam-Zam dalam hadis Jabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan permintaannya di saat dia minum air Zam-Zam.
Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, dan para ulama menghasankan. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil nomor hadis 1123. Ada satu riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Fakihi dalam kitabnya Akhbaru Makkah dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa suatu ketika beliau melihat ada seorang laki-laki minum air Zam-Zam. Maka Ibnu Abbas bertanya kepada laki-laki tersebut. Kata beliau, "Hal tadri kaifa tashrabu min ma'i Zam-Zam?" Tahukah kamu gimana cara orang minum air Zam-Zam itu? Tahukah kamu bagaimana cara seseorang meminum air Zam-Zam? Kata orang ini, "Kaifa ashrabu min ma'i Zam-Zam ya Abul Abbas?" Bagaimana cara aku meminum air Zam-Zam itu wahai Abul Abbas? Maksudnya Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, "In aradta an tashraba min ma'i Zam-Zam." Apabila engkau ingin minum air Zam-Zam, fanza' dalwan minha, maka ambillah gayung atau tempat minum untuk mengisi air Zam-Zam tersebut. Tsumma istaqbilil qiblah, kemudian kamu menghadap kiblat. Waqul, dan ucapkanlah Bismillahi, ucapkanlah Bismillah, dan bernafaslah 3 kali. Bernafas 3 kali termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian kamu merasa puas dan ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Dan ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, yang lapang, dan obat dari segala penyakit. Obat dari segala penyakit. Ini sahih dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dalam artian barang siapa yang mengamalkannya tidak mengapa, karena telah diamalkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad jilid 4 halaman 392, "Ma'u Zamzam sayyidul miyahi wa ashrafuha wa ajalluha qadara." Air Zam-Zam itu adalah air yang paling mulia, air yang paling agung kedudukannya, wa ahabbuha ila nufusi wa aghlaha thamanan, dan yang paling disenangi oleh jiwa-jiwa dan yang paling mahal nilainya, wa anfasuha 'indan nas, dan yang paling berharga di kalangan manusia. Ini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Oleh karena itu dibolehkan bagi orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah untuk berbekal dengan air Zam-Zam. Berbekal dengan air Zam-Zam dan membawanya ke rumah-rumah mereka. Apabila ada yang sakit ingin meminum air Zam-Zam juga diperbolehkan. Dan bahkan ini merupakan hadiah yang paling berharga dari hadiah-hadiah yang lainnya. Ya, daripada membawa tasbih, membawa sajadah yang itu juga dari Indonesia yang dibawa ke sana, maka membawa air Zam-Zam yang jelas sumbernya dari sana, insyaallah taala itu lebih bermanfaat, karena ini adalah merupakan air yang penuh berkah. Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat tahmilu min ma'i Zamzam wa tukhbiru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yahmiluhu fil adawi wal qirab wa kana yasubbu 'ala al-marda wa yasqihim. Bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha membawa air Zam-Zam ini, dan beliau mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau membawa air Zam-Zam di tempat-tempat yang telah beliau sediakan, dan terkadang beliau menuangkan air Zam-Zam tersebut pada orang-orang yang sakit dan memberi minum kepada mereka. Nah, setelah kemudian seseorang minum air Zam-Zam, kemudian dianjurkan pula dia untuk
kembali ke Hajar Aswad jika yang demikian memungkinkan. Jika yang demikian memungkinkan, namun jika tidak memungkinkan, maka langsung menuju ke amalan yang berikutnya, yaitu amalan sa'i. Amalan sa'i antara Safa dan Marwah. Pada saat seseorang berjalan menuju sa'i antara Safa dan Marwah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa melakukan sa'i antara Safa dan Marwah ini termasuk di antara rukun haji. Demikian pula rukun umrah. Termasuk rukun haji, demikian pula rukun umrah. Perbedaannya bahwa dalam haji tamattu sa'i dilakukan sebanyak berapa kali? 2 kali, sedangkan pada haji ifrad dan qiran sa'i hanya dilakukan 1 kali saja. Dan pada saat seseorang berjalan menuju amalan sa'i dan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah itu 7 kali. Dimulai dari Safa dan berhenti di Marwah. Antara Safa dan Marwah itu terhitung 1 kali. Antara Marwah dan Safa terhitung 1 kali. Jadi jangan salah paham, jangan sampai ada yang mengatakan antara Safa menuju Safa 1 kali. Ya. Jangan sampai ada yang menyangka antara Safa menuju Safa, Safa ke Marwah kemudian ke Safa dihitung 1 kali. Ya. Sehingga dia sebenarnya melakukan sa'i 14 kali jika demikian. Ya, baru yang ke-10 sudah pingsan mungkin. Karena memang jaraknya cukup jauh. Nah, masyaallah rahimakumullah, antara Safa dan Marwah itu hitungannya 1. Antara Marwah dan Safa itu hitungannya 1. Oleh karena itu, antara Safa dan Marwah selalu hitungannya ganjil. Selalu hitungannya ganjil. 1 hitungan pertama, ketiga, kelima, dan ke-7. Dan antara Marwah menuju Safa hitungannya selalu genap. 2, 4, dan 6. Kalau ada yang menghitung dari Marwah menuju Safa sudah putaran yang ketiga, itu jelas salahnya. Itu sudah jelas bahwa dia salah hitung, yakin sudah. Karena tidak mungkin dia akan menghitung ganjil dari Safa, dari Marwah menuju ke Safa. Dan pada saat dia mendekati Bukit Safa, untuk melakukan sebagaimana Allah memulai dengannya. Maksudnya, aku memulai dari Bukit Safa sebab Allah menyebutkan dalam Al-Quran di mana Allah mendahulukan Bukit Safa dari Bukit Marwah. Inna Safa wal Marwata. Sesungguhnya Safa, Allah mendahulukan Safa kemudian Marwah. Maka Nabi mengatakan, aku memulai dengan Bukit Safa sebab Allah Subhanahu wa taala memulai dengan Bukit Safa tersebut. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, setelah itu dia naik ke atas Bukit Safa. Dia naik ke atas Bukit Safa. Dan naik ke atas Bukit Safa hukumnya sunnah. Pada saat dia naik ke atas Bukit Safa, dia naik sampai dia melihat Ka'bah. Sampai dia melihat ke Ka'bah. Pada saat dia melihat Ka'bah, maka dianjurkan baginya menghadap ke Ka'bah untuk berdoa. Dianjurkan baginya menghadap ke Ka'bah, lalu dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir, lalu dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Ini diucapkan pada saat dia telah naik ke atas Bukit Safa lalu menghadap ke Ka'bah. Dan setelah dia mengucapkan ini, dianjurkan dia berdoa setelah itu. Dianjurkan dia berdoa setelah itu. Dan disunnahkan mengulangi ini sebanyak 3 kali. Doa apa saja yang dia inginkan silahkan. Setelah berdoa dia baca kembali ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Dan seterusnya. Kemudian dia berdoa lagi. 3 kali dia mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah dan seterusnya. Dan 3 kali pula dia berdoa.
Sebab dinukilkan dari Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan 3 kali mengucapkan ini dan 2 kali berdoa. Namun jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan 3 kali mengucapkan dan 3 kali berdoa. 3 kali mengucapkan dan 3 kali berdoa. Kemudian setelah itu dia pun memulai sa'inya dari Safa menuju ke Marwah. Dan perlu diketahui bahwa pada saat seseorang berjalan dari Safa menuju Marwah, tidak ada zikir-zikir yang khusus yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada zikir yang khusus, seperti tidak adanya zikir yang khusus ketika tawaf. Sehingga seseorang berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir dan doa dianjurkan. Bolehkah membaca Al-Qur'anul Karim ketika sa'i? Perselisihannya sama seperti perselisihan ketika tawaf, di mana Imam Malik mengatakan membaca Al-Quran ketika sa'i hukumnya makruh. Namun jumhur ulama mereka mengatakan boleh, tidak makruh sama sekali, sebab membaca Al-Quran bagian dari berzikir kepada Allah. Namun hendaknya berzikir itu lebih diutamakan. Berzikir kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat sa'i tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Tidak disyaratkan pada saat sa'i dalam keadaan suci, karena tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya dalam keadaan suci. Berbeda halnya ketika tawaf, tentunya dianjurkan. Demikian pula ketika sa'i dianjurkan seorang dalam keadaan suci. Namun kalau dia dalam keadaan berhadas, maka tidak mengapa. Berkata Ibnu Al-Munzir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Ijma' wa ajma'u ala annahu in sa'a baina as-Safa wal Marwah ala ghairi tuhrin anna dhalika yujzi'uhu. Dan para ulama sepakat apabila dia melakukan sa'i antara Safa dan Marwah dalam keadaan tidak suci, yang demikian sah baginya. Dan asal hukum sa'i ini adalah perbuatan Hajar Ummu Ismail. Kisahnya disebutkan dalam Sahihul Bukhari dari hadis Ibnu Abbas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan tentang berlarinya Hajar alaihissalam antara Safa dan Marwah. Beliau mengatakan, "Fadzalika sa'yun nasi bainahuma." Maka itulah amalan sa'i yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini. Dan pada saat seseorang berada melakukan perjalanan antara Safa dan Marwah atau antara Marwah dan Safa, maka dia cukup berjalan. Kecuali apabila dia tiba di 2 tanda. Apabila dia tiba di 2 tanda hijau, itu sudah ada tandanya di sana. Dan dahulu itu adalah merupakan lembah. Kalau sekarang semuanya keramik. Dulunya itu adalah merupakan lembah. Dan apabila berada di antara 2 tanda hijau tersebut, dianjurkan seseorang untuk berlari, ya. Bukan seperti ramal pada saat tawaf. Kalau ramal apa itu? Mempercepat langkah dengan berdekatan antara satu langkah dengan yang lain. Tapi kalau pada saat di sa'i antara 2 tanda tersebut, dianjurkan untuk melakukan sa'i. Sa'i itu artinya berlari. Ya, berlari, benar-benar berlari. Dan itu termasuk di antara amalan sunnah. Baik dari Safa menuju Marwah atau dari Marwah menuju Bukit Safa. Disebutkan dalam hadis Jabir dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, beliau menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta atal Marwah hatta idan sabbat qadamahu fi batnil wadi sa'a. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kedua kakinya itu sudah menyentuh dasar lembah, maka beliau pun berlari. Hatta idza sa'idata masya. Setelah beliau berada di ujung lembah yang berikutnya dan akan naik ke Bukit Marwah, maka beliau pun kembali berjalan. Adakah zikir? Apakah ada zikir pada saat seseorang
dan tidak sahih, sehingga siapa yang melakukannya silahkan karena mengikuti sahabat, dan siapa yang tidak membacanya pun dan membaca zikir-zikir secara umum juga diperbolehkan. Kemudian setelah selesai melakukan sa'i, maka selesailah rukun-rukun tawaf yang dikerjakan. Tinggal satu amalan yang wajib. Apa itu? Setelah sa'i, amalan yang wajib apa itu? Mencukur, ya. Mencukur dengan cara menggundul kepala ataukah memendekkan rambutnya, dan ini hukumnya wajib sebagaimana yang telah kita sebutkan. Menggundul kepala itu lebih afdal daripada memendekkan pada saat tahallul. Pada saat tahallul. Kecuali apabila jarak umrahnya dengan hajinya berdekatan. Ketika dia hendak melakukan haji tamattu, jarak umrahnya beberapa hari setelah itu sudah tiba masuk waktu untuk menunaikan ihram haji. Jika berdekatan jaraknya, yang dia perkirakan bahwa tidak mungkin rambutnya itu tumbuh pada jarak sekian hari, maka yang afdal bagi dia adalah memendekkan dan tidak mencukur habis, tidak menggundul kepalanya, agar kemudian dia menyisakan sebagiannya pada saat dia tahallul untuk haji. Hal ini berdasarkan hadis. Hal ini berdasarkan hadis di mana para sahabat yang mengerjakan haji tamattu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat mereka memendekkan rambut-rambut mereka. Disebutkan dalam hadis Jabir dalam Sahih Muslim, dalam riwayat tersebut disebutkan fahallan nasu kulluhum wa qassaru illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man kana ma'ahu hadyun. Maka kaum muslimin, yakni para sahabat, mereka semua pun tahallul setelah umrah, dan mereka memendekkan rambutnya. Jadi tidak menggundul, tapi memendekkan rambutnya, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siapa yang bersama dengan siapa saja yang membawa hadyu, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa hadyu. Sebab Nabi tidak tahallul karena beliau mengerjakan haji qiran, sehingga beliau menunggu tahallulnya sampai pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sampai pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan disyariatkannya mencukur ini hanya untuk kaum lelaki saja, memendekkan atau menggundul kepala. Dan pada saat memendekkan dan menggundul kepala, yang dipendekkan seluruh rambutnya. Tidak diperbolehkan kemudian seorang memendekkan sebagian lalu dibiarkan sebagian panjang, tidak diperbolehkan. Atau menggundul sebagian, yang lainnya dibiarkan dalam keadaan tetap ditumbuhi rambut. Ini tidak diperbolehkan dan diharamkan hukumnya. Ditambah lagi ini merupakan bentuk tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Apa tandanya seorang itu memendekkan rambut dan tidak menggundul? Kalau dia mencukur rambutnya dengan menggunakan alat, itu berarti dia mentaksir, memendekkan saja. Sependek-pendeknya kalau menggunakan alat tetap saja namanya taksir, bukan menggundul kepala. Menggundul kepala itu jika dia menggundul kepalanya dengan silet atau pisau cukur, ya. Kalau itu memang benar-benar bersih, ya. Itu yang disebut halqun. Selama dia menggunakan alat, maka itu disebut taksir, memendekkan. Adapun wanita, maka tidak dianjurkan memendekkan seluruhnya, namun cukup dia mengambil ujung dari rambutnya seruas jari, ya, seruas jari, lalu kemudian dia mengguntingnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa 'alan nisa'i halqun, innama 'alan nisa'i taqsir." Bagi wanita tidak ada kewajiban untuk menggundul, namun yang ada hanyalah memendekkan saja. Dan apabila seorang yang menunaikan manasik telah tahallul, dia sudah mencukur, maka dengan demikian dia boleh melakukan hal-hal yang tadinya tidak diperbolehkan dia melakukannya pada saat ihram. Pada saat ihram, sebab dia telah dalam keadaan tahallul. Ini bagi seseorang yang mengerjakan haji tamattu, dia mencukur, maka dia halal, kemudian dia
tinggal menunggu datangnya hari tarwiyah, yaitu pada tanggal 8 Dzulhijjah. Adapun bagi yang mengerjakan haji ifrad dan haji qiran, dia tetap dalam keadaan ihram dan dia tidak melepaskannya hingga pada tanggal 10 Dzulhijjah apabila dia telah dalam keadaan tahallul. Maka dengan demikian, ma'asyiral rahimakumullah, selesailah amalan umrah yang dikerjakan. Selesai dan sempurnalah amalan umrah tersebut. Tinggal kita bersiap-siap untuk menanti hari yang ke-8 di bulan Dzulhijjah yang disebut dengan hari tarwiyah. Nah, pada saat tanggal 8 atau hari yang ke-8, maka seseorang bersiap-siap untuk kembali memasuki ihram. Bersiap-siap kembali masuki ihram. Dalam hal ini yang dikerjakan adalah ihram untuk haji. Bagi yang tamattu, maka dia mempersiapkan hal-hal yang dia persiapkan sebelumnya, sebelum dia ihram untuk umrah. Jadi sama. Sebelum dia ihram untuk umrah, maka dia dianjurkan untuk mandi, maka dia dianjurkan untuk membersihkan sunan fitrah, dan dia juga dianjurkan untuk melakukan hal-hal apa yang dianjurkan sebelum memasuki ihram, seperti memakai parfum di tempat-tempat yang tidak bersentuhan langsung dengan pakaian ihramnya. Ini pun tetap disyariatkan. Dan apabila seorang hendak memulai ihramnya, dia memulai ihramnya dari tempat di mana dia menginap. Dari tempat di mana dia menginap. Orang yang tinggal di tempat yang halal, dia memulai dari tempat halalnya. Orang yang tinggal di Makkah, di tanah haram, maka dia memulai ihramnya di tempat di mana dia tinggal di tanah haram. Ya. Dan tidak ada keharusan seseorang ketika memulai ihram dia harus ke Masjidil Haram. Tidak. Karena ada sebagian pendapat mengatakan demikian, dia harus ke Masjidil Haram, memulai dari sana. Ini tidak ada kewajiban dan tidak ada persyaratan demikian. Namun dari mana dia tinggal, dari apartemen ataukah dari hotel, maka dia memulai ihramnya dari tempat tinggalnya tersebut. Lalu kemudian berangkat ke Mina. Berangkat ke Mina. Kapan dia memulai ihramnya? Pada saat dia naik ke atas busnya. Ketika naik ke atas bus, lalu kemudian akan bersiap-siap berangkat, maka dia memulai niat ihramnya dan dianjurkan baginya untuk mengucapkan labbaika hajjan atau labbaika Allahumma hajjan. Jika dia ingin memberi syarat, dia boleh mengatakan fa in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Dia mengucapkan ini. Setelah itu dia memulai kembali mengucapkan talbiyah. Dianjurkan memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dianjurkan terus mengucapkannya sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan akhir mengucapkan talbiyah? Sampai selesainya melempar jamrah, sampai batu yang paling terakhir yang dilontar. Itu adalah akhir seseorang memutus ucapan talbiyahnya. Nah, ketika dia berangkat, dia dianjurkan berangkat pada waktu duha. Sehingga ketika dia sampai di Mina, dia mendapati sholat zuhur di Mina. Sholat zuhur di Mina. Dan pada saat berada di Mina, dianjurkan menginap di Mina. Dan menginap di Mina hukumnya sunnah. Ketika seseorang mengerjakan sholatul zuhur, sholatul asr, dikerjakan masing-masing pada waktunya. Tidak dijamak. Tidak dijamak. Namun dikerjakan masing-masing pada waktunya dengan qasar dan tidak dijamak. Dengan qasar itu 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Salat-salat yang 4 rakaat, salatul zuhur, salatul asr, salatul isya, itu dikerjakan 2 rakaat. Qasar tapi tidak dijamak, dalam artian tidak digabung baik dalam bentuk jamak taqdim atau jamak ta'khir, namun masing-masing dikerjakan pada waktunya. Karena itulah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya ada yang menjamak salatnya di Mina, dia menjamak salat zuhur dan asar, apa hukumnya? Hukumnya boleh, namun menyelisihi atau
menyelisih yang lebih afdal. Yang lebih afdal mengerjakan masing-masing pada waktunya. Oleh karena itu begitu tiba salat zuhur, maka kita azan, kemudian qamat, kemudian mengerjakan salat zuhur 2 rakaat. Tiba salatul asar, maka demikian pula yang kita amalkan. Tiba waktu salat maghrib, maka itulah yang kita amalkan. Dan selama di Mina dianjurkan untuk memperbanyak zikrullah subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak talbiyah. Demikian pula salatul isya. Sampai kemudian kita menginap, dan menginap hukumnya sunnah pada malam tersebut, sampai kita mengerjakan salatul fajr di Mina. Dan inilah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bahwa beliau mengerjakan salat ini semua pada waktunya sampai beliau mengerjakan salatul fajr. Tsumma makatha qalilan hatta tala'atis syamsu. Kemudian beliau tetap tinggal di Mina hingga terbitnya matahari. Lalu kemudian setelah itu beliau pun bertolak menuju Arafah. Para ulama berselisih tentang kedudukan penduduk Makkah, orang yang tinggal di Makkah, orang-orang yang bermukim di Makkah. Ketika mereka berihram menuju Mina, apakah mereka juga mengqashar salatnya? Apakah mereka juga dianjurkan mengqashar salatnya? Ada sebagian pendapat para ulama mengatakan tidak, karena mereka bukan musafir. Maka mereka tidak mengqashar salatnya, mengerjakan salat 4 rakaat, itmam, menyempurnakannya. Ada sebagian pendapat mengatakan tidak, dia tetap mengqashar salatnya. Karena mengqashar salat dalam amalan ibadah haji diqasharnya bukan karena safar tapi karena manasik. Diqasharnya bukan karena safar tapi karena manasik. Karena itulah ibadah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang mengatakan bahwa ahlu Makkah, ya, ketika mereka bermukim di Makkah, ketika mereka berangkat ke Mina atau ke Muzdalifah atau ke Arafah, maka mereka terhitung sebagai musafir. Sehingga mereka tetap disyariatkan mengqashar karena musafir. Jadi ini ada 3 pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Beliau di sini, hafizahullah taala, beliau lebih menguatkan, ya, pendapat kata beliau, wal qasr wal jam'u fil haji yastawi fihi al hujjaj min al afaqiyin wal makkiyin. Mengqashar dan menjamak salat yang dibolehkan untuk dijamak sama hukumnya antara orang yang bukan ahlu Makkah dengan ahlu Makkah. Dalam artian mereka tetap dianjurkan dan disyaratkan untuk mengqashar salat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan penduduk Makkah yang berhaji bersama beliau untuk menyempurnakan salatnya ketika berada di masyair. Ketika berada di Mina dan di Arafah. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dengan sanad yang sahih dari Zaid bin Aslam dari ayahnya bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika salat memimpin kaum muslimin di Mekah 2 rakaat. Selesai salat Umar bin Khattab beliau mengatakan, "Ya ahla Makkah, atimmu salatakum fa inna qaumun safar." Wahai penduduk Makkah, sempurnakanlah salat-salat kalian. Karena kami sekarang ini sedang dalam kondisi musafir. Ini ketika Umar memimpin sholat di Mekah. Artinya belum masuk amalan haji. Belum memulai ihram. Thumma shalla Umar raka'atan di Mina. Nah, setelah memasuki amalan ihram, begitu di Mina, Umar mengerjakan sholat 2 rakaat. Walam yablughna annahu qala lahum syai'a. Namun tidak ada sama sekali yang sampai pada kami bahwa Umar mengatakan kepada penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, sempurnakan sholat kalian karena kami dalam kondisi safar. Maksudnya apa? Ketika dalam kondisi ihram, ya, ternyata Umar tidak memerintahkan mereka untuk menyempurnakan sholatnya. Padahal Umar ketika itu sholat 2 rakaat. Ya. Berarti menunjukkan ketika Umar tidak memerintahkan ahlu Makkah untuk menyempurnakan sholatnya, berarti
Salat-salat yang dikerjakan ketika sedang ihram di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, ya, salat yang dikerjakan adalah qasar karena manasik, bukan karena safar. Ini pendapat yang beliau kuatkan, dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala dan yang lainnya. Namun sebagian para ulama mengatakan tidak. Kenapa Umar tidak mengatakan di Mina, wahai penduduk Mekah, sempurnakan salat kalian? Karena sudah beliau ucapkan ketika di Mekah. Sehingga ketika di Mina tidak perlu beliau ulangi lagi ucapannya, karena mereka sudah mengetahui gitu. Ini pendapat mereka yang mengatakan bahwa ketika ahlu Makkah, penduduk Makkah di Mina, tetap mereka harus menyempurnakan salatnya. Namun yang zahir wallahu taala alam, ya, memilih pendapat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala ini lebih baik, ya, lebih baik dan lebih memudahkan, lebih meringankan, dan itulah yang zahir yang disebutkan dalam riwayat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ini, yaitu tidak ada perbedaan antara penduduk Makkah dan selain penduduk Makkah, bahwa mereka dianjurkan mengqasar salat atau menjamak ketika di tempat-tempat dianjurkan menjamak salat disebabkan karena manasik, bukan karena safar. Wallahu alam. Oleh karena itu, kalau di luar ibadah haji penduduk Makkah berangkat ke Arafah, ya mereka tetap menyempurnakan salatnya, karena itu masih tidak terhitung sebagai safar. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ma'asyiral rahimakumullah, setelah berada di Mina di tanggal 9 Zulhijjah berangkat menuju Arafah. Berangkat menuju Arafah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Arafah itu pada waktu duha. Jadi dibiarkan matahari terbit terlebih dahulu, kemudian setelah itu berangkat menuju Arafah. Ada yang mengucapkan takbir, ada pula yang mengucapkan talbiyah, dan mengucapkan talbiyah itu lebih afdal. Karena itu amalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau misalnya ada yang bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd, pada saat berjalan menuju Arafah, hukumnya boleh, ya. Oleh karena itu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kana yuhillu minnal muhil fala yunkaru alaihi wa yukabbiru minnal mukabbir fala yunkaru alaihi. Di antara kami ada yang bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, tidak ada yang mengingkari. Di antara kami juga ada yang mengucapkan takbir, Allahu akbar, dan seterusnya, juga tidak ada yang mengingkari. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nah, lalu kemudian kita berjalan menuju Arafah. Sebelum Arafah itu ada sebuah tempat namanya Namirah. Namanya Namirah. Namirah ini sebelum Arafah, dan di sana ada masjid namanya Masjid Namirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berangkat, ya, sebelum memasuki Arafah, beliau melihat bahwa ada kemah yang dibuat oleh para sahabat di Namirah yang telah dipersiapkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau pun singgah di kemah tersebut di Namirah. Jadi ini masih di luar Arafah. Masih di luar Arafah. Beliau beristirahat di Namirah. Beliau beristirahat di Namirah. Ini menunjukkan jika memungkinkan seseorang tidak masuk Arafah terlebih dahulu. Namun biasanya hal yang seperti ini sulit, apalagi ketika seorang berangkat dengan bus, ya, maka tentu dia terkait dengan busnya. Nah, namun jika memungkinkan seseorang singgah di Namirah, maka itu lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dari Mina menuju ke Arafah, beliau dengan berkendaraan memakai unta. Oleh karena itu, memakai kendaraan itu lebih afdal daripada berjalan kaki. Karena di antara kaum muslimin juga banyak yang berjalan kaki. Memakai kendaraan lebih afdal daripada berjalan kaki, disebabkan karena ini adalah merupakan waktu-waktu di mana seorang harus menghemat tenaganya agar kemudian dia tidak drop dan dia tidak jatuh sakit disebabkan karena kesibukan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan beban beliau. Beliau memakai kendaraan.
kendaraan. Pada saat tiba di Namirah, beliau beristirahat. Beliau beristirahat di Namirah itu sampai tibanya waktu zuhur. Sampai tibanya waktu salat az-zuhur. Ketika tiba waktu salat zuhur, yaitu zawalus syams, ya, maka beliau pun mendatangi wadi, sebuah lembah namanya Uranah. Wadi Uranah. Nah, Wadi Uranah ini berselisih para ulama apakah termasuk bagian Arafah atau bukan. Namun yang zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lembah Uranah ini bukan bahagian dari Arafah. Bukan bahagian dari Arafah. Oleh karena itu, setelah dari Namirah masuk waktu zuhur, beliau mendatangi lembah Uranah ini, lalu beliau berkhutbah. Berkhutbahnya di luar Arafah. Berkhutbah di luar Arafah. Dan beliau mengerjakan sholatul zuhur dan sholatul asar di Uranah ini, di luar Arafah. Di luar Arafah. Beliau mengerjakan sholatul zuhur dan asar dengan 1 kali adzan dan 2 kali iqamah. 1 kali adzan, kemudian iqamah, mengerjakan sholatul zuhur, kemudian iqamah lagi mengerjakan sholatul asar. Jadi sholatul zuhur dan asar di jamak qasar, jamak taqdim. Jamak qasar, jamak taqdim. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan salat di antara keduanya dan tidak pula setelahnya. Nah, setelah beliau mengerjakan salatul zuhur dan asar, barulah beliau masuk ke tempat wukuf di Arafah. Barulah beliau masuk ke tempat wukuf di Arafah. Ini menunjukkan bahwa masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Arafah itu setelah beliau berkhutbah, setelah beliau salat zuhur dan asar, baru kemudian beliau masuk ke Arafah. Dan setelah itu beliau menyibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada seorang wukuf sebelum masuknya waktu zuhur, misalnya pada jam 9 pagi di tanggal 9 Zulhijjah dia masuk ke Arafah. Berarti kan dia telah masuk ke tempat wukuf. Kemudian jam 10 belum zawal dia sudah meninggalkan Arafah. Dia keluar. Sah enggak wukufnya itu? Sah enggak? Jawabannya sah. Karena seluruh tanggal 9 itu, ya, seluruh tanggal 9 itu dimulai dari terbitnya fajar shadiq, siapa yang wukuf sah wukufnya. Cuman bukan wukuf sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang sah wukufnya. Sebagaimana orang yang datang wukuf di Arafah pada jam 3 subuh tanggal 10 Dzulhijjah, wukufnya sah. Ya, karena akhir dari waktu wukuf sebagaimana disebutkan dalam hadis Urwah Ibnu Mudarris adalah pada saat masuknya waktu salatul fajr tanggal 10 Dzulhijjah. Itu akhir waktu wukuf. Siapa yang sebelumnya masuk ke Arafah wukuf, maka sah wukufnya dan sah hajinya. Nah, ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Yang afdal bagi orang-orang yang wukuf di Arafah, hendaknya mereka tidak berpuasa. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak berpuasa. Berbeda halnya bagi orang yang tidak wukuf di Arafah. Orang yang tidak menunaikan ibadah haji, maka dianjurkan bagi mereka berpuasa Arafah. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Dan ketika seorang wukuf di tempat mana saja dia wukuf di Arafah, maka itu adalah merupakan tempat wukuf. Dalam riwayat Jabir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqaftuha huna wa Arafah kulluha mauqif. Aku berdiri di sini, aku melakukan wukuf di sini, dan semua yang namanya Arafah itu adalah merupakan tempat wukuf. Alhamdulillah sekarang dimudahkan. Ya, karena di sana sudah ada tanda-tanda bahwa ini adalah batas Arafah. Tinggal kita melihat tanda-tanda tersebut, jangan sampai kemudian seseorang menyangka itu Arafah padahal bukan bagian dari Arafah
sehingga tidak sah hajinya. Maka dia harus memperhatikan batasan-batasan Arafah tersebut. Di mana saja dia berdiri, di mana saja dia wukuf, maka wukufnya sah. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wukuf di dekat dari sakhra, dari batu besar atau bukit yang orang-orang menyebutnya Jabal Rahmah. Orang-orang menyebutnya Jabal Rahmah. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan itu sebagai tempat wukufnya beliau. Namun kata para ulama, wukufnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat itu bukan karena anjuran tertentu berada di tempat itu. Ya, beliau wukuf di tempat tersebut disebabkan karena itulah yang lebih mudah bagi beliau dan itu yang beliau dapatkan di situ, maka beliau wukuf di sana. Bukan berarti beliau lebih menganjurkan tempat itu dari tempat yang lainnya. Semua tempat-tempat yang namanya Arafah seluruhnya sama hukumnya. Wukuf di mana saja. Ya, sehingga tidak perlu kemudian seorang mengejar tempat di mana tempat wukufnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting seorang mendapatkan Arafah, dia bisa menyibukkan diri berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu sudah cukup, insyaallah Taala. Dan ada lagi kesalahan yang dilakukan oleh sebagian mereka. Kebiasaan mereka naik ke atas bukit itu yang disebut Jabal Rahmah itu. Entah namanya Jabal Rahmah ini dari mana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menamakan itu Jabal Rahmah. Sebagian mereka seakan-akan tidak afdal wukuf itu kalau nggak naik di atas Jabal Rahmah. Padahal Nabi tidak pernah naik ke atas Jabal Rahmah itu. Nabi tidak pernah naik ke atas Jabal Rahmah. Beliau hanya ada di bawahnya. Nah, ditambah lagi sebagian mereka luar biasa kemungkaran yang mereka lakukan di sana. Ada yang simpan KTP-nya, KTP asli lagi. Mungkin dia punya KTP double yang dia taruh KTP di sana. Ada yang macam-macam yang mereka lakukan dari bid'ah, dari khurafat, waliyadzubillah, kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan di Arafah. Allahul musta'an. Ini menyibukkan dari ibadah yang sebenarnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa-masa wukuf di Arafah tersebut. Karena itu merupakan waktu yang sangat singkat, ya. Dimulai dari zawalus syams, memasuki waktu zuhur, kemudian khutbah, kemudian salat zuhur dan asar, kemudian dia menyibukkan dirinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dia menyanyikan dengan hal-hal yang seperti ini, yang menyibukkan, saling foto memoto antara satu dengan yang lainnya, bergaya antara satu dengan yang lainnya, merokok dan yang lain sebagainya, maka ini adalah kemungkaran-kemungkaran yang tidak sepantasnya dilakukan di tempat yang mulia seperti ini. Ya, seorang kaum muslimin banyak yang merindukan datang ke Arafah, tapi mereka tidak diberi kemudahan. Dan mereka yang sudah diberi kemudahan, masya Allah, punya harta untuk berangkat ke sana, namun mereka tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyar rahimakumullah, kesempatan selama di Arafah banyak-banyak berzikir sambil menghadap kiblat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan dunia dan akhirat, berdoa dengan doa apa saja yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat, dan bertekad untuk bertaubat kepada Allah apabila dia seorang pelaku maksiat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan permohonannya sehingga Allah menjauhkan dia dari perbuatan-perbuatan dosa dan kemungkaran itu. Dan telah disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha keutamaan wukuf di Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin akthar min an yu'tiqa Allahu azza wa jalla fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikata fayaqul ma arada haula." Tidaklah ada satu hari yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala membebaskan seorang hamba dari neraka dari hari Arafah. Itu adalah merupakan kesempatan Allah membebaskan sebanyak-banyaknya dari hamba-hambanya dari api neraka. Di mana Allah Subhanahu wa taala mendekat dan Allah berbangga-bangga di hadapan malaikatnya, dan Allah mengatakan di hadapan mereka apa yang diinginkan oleh mereka ini. Mereka datang ke tempat yang namanya Arafah dalam keadaan tempat itu tempat yang gersang. Mereka datang ke sana bukan untuk bertamasya, mereka datang ke sana bukan untuk berfoya-foya. Mereka berpakaian yang kalau mereka memakainya sama antara yang kaya dan yang miskin. Semuanya terlihat sama, semuanya berpakaian putih, dan semuanya pakaiannya jenisnya sama. Tidak ada yang membanggakan diri di hari itu. Sehingga ma'asyar ikhwah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bangga kepada hamba-hambanya
ketika mereka wukuf di tempat tersebut, namun hendaknya mereka mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapatkan keutamaan itu. Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Sebaik-baik doa berdoa pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ketika berdoa, seseorang dianjurkan mengangkat kedua tangannya berdoa di Arafah. Berdasarkan hadis Usama bin Zaid, beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafat. Aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Farafa'a yadayhi yad'u. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Famalat bihi naqatuhu fasaqata khitamuha. Sampai beliau berdoa, ya, beliau berdoa sehingga miring untanya beliau sampai tali kekangnya itu jatuh. Fatanawala khitam bi ihda yadayhi, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tali kekang untanya dengan salah satu tangannya, sementara tangan yang satunya tetap beliau mengangkatnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Dan tidak ada doa-doa khusus pada hari Arafah. Tidak ada doa-doa tertentu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah. Dalam artian seseorang ingin berdoa, doa apa saja silahkan. Ya, memilih doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran juga bagus. Memilih doa-doa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang demikian merupakan keutamaan. Oleh karena itu di sini beliau pilihkan, ya, doa-doa dan zikir-zikir yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak perlu membacanya disebabkan karena ini cukup panjang. Yang jelas seorang berdoa dengan doa apa saja, doanya bebas sesuai dengan kehendaknya, apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala silahkan. Kemudian setelah itu dia wukuf di Arafah hingga terbenamnya matahari. Setelah terbenamnya matahari, maka para jamaah pun bersiap-siap dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Dan diingat, ketika seorang berpindah dari Arafah menuju Muzdalifah tidak perlu tergesa-gesa, ya, seperti orang yang tergesa-gesa, bercepat-cepat dan seterusnya. Berjalanlah dengan tenang. Dan itu yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Ketika mereka hendak berjalan bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kaum muslimin, "Ya ayyuhan nas, as-sakinah as-sakinah." Wahai sekalian manusia, ketenangan, ketenangan ketika berjalan, ketika bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat seseorang tiba di Muzdalifah, maka yang pertama kali yang dikerjakan adalah mengerjakan salatul maghrib dan isya. Yang sunnah mengerjakan salatul maghrib dan isya itu di Muzdalifah, bukan di Arafah. Mengerjakan salat maghrib dan isya di Arafah menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ya, apabila telah terbenam matahari langsung berangkat menuju Muzdalifah. Tiba di Muzdalifah maka langsung mengerjakan salat al-maghrib dan isya, 1 kali azan dan 2 kali iqamatus shalah, dan tidak ada salat-salat yang lainnya. Dan tidak ada salat-salat yang lainnya. Kata Jabir, walam yusabbih bainahuma syai'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan salat apapun setelah itu. Nah, akan tetapi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kalau kemudian perjalanan dari Arafah menuju Muzdalifah terjadi kemacetan sehingga dikhawatirkan tiba di Muzdalifah dalam keadaan telah melewati waktu isya, sebab akhir dari waktu isya adalah tengah malam. Tengah malam itu akhir dari waktu salatul isya. Nah, apabila dikhawatirkan
seseorang tidak mendapati Muzdalifah sementara waktu akan keluar, maka dibolehkan bagi mereka turun, ya. Lalu kemudian mereka mengerjakan salat tersebut di mana tempat mereka berada. Ya, di tempat di mana mereka berada, meskipun masih di Arafah. Sebab yang diutamakan di sini adalah mengerjakan salat tersebut tidak keluar dari waktunya. Ya. Namun jika memungkinkan masih mendapati waktu salat maghrib atau salat isya di Muzdalifah, maka mengerjakannya di Muzdalifah tentunya lebih afdal. Setelah mengerjakan salat, maka seseorang beristirahat, tidak melakukan aktivitas dan tidak melakukan kesibukan apapun, ya, kecuali kalau kemudian seseorang ingin ke kamar kecil, ya, itu adalah merupakan kebutuhan yang mendesak. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah salat beristirahat sampai tibanya waktu subuh. Meskipun ada khilaf, ada perselisihan di kalangan para ulama, apakah Rasulullah salat witir ketika itu atau tidak? Ada sebagian pendapat yang itu yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwa salat witir tetap boleh dikerjakan. Sebagian para ulama melihat juga berdasarkan hadis Jabir, Nabi SAW tidak mengerjakan salat apapun ketika itu. Sehingga begitu selesai salat isya, istirahat sampai tibanya waktu subuh, karena mereka membutuhkan tenaga baru untuk melakukan perjalanan yang berikutnya. Sehingga beristirahat hingga tibanya waktu subuh, kemudian mereka mengerjakan salatul fajr. Ya, setelah mengerjakan salatul fajr, maka itu adalah merupakan waktu mustajab. Dianjurkan seseorang memperbanyak doa, menyibukkan doa, ya, di Al-Mash'arul Haram tersebut. Muzdalifah itu disebut Al-Mash'arul Haram karena itu bagian dari tanah suci. Beda dengan Arafah, disebut Al-Mash'arul Halal karena Arafah itu di luar dari tanah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza afattum min Arafatin fadhkurullaha 'indal Mash'aril Haram." Apabila kalian bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berada di Al-Mash'arul Haram. Yang dimaksud Al-Mash'arul Haram adalah Muzdalifah. Al-Mash'arul Haram adalah Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah hukumnya wajib sebagaimana yang telah kita jelaskan. Namun diberi keringanan bagi para wanita, orang-orang yang lemah, anak-anak yang lemah untuk melanjutkan perjalanan dan orang-orang yang menemani mereka. Boleh mereka melanjutkan perjalanan setelah tengah malam, ya, tanpa menginap, tanpa mengerjakan sholat subuh di Muzdalifah, mereka langsung bisa melanjutkan perjalanannya menuju Mina. Melanjutkan perjalanan menuju Mina. Oleh karena itu Nabi SAW memberi izin kepada Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas yang mengantar orang-orang yang lemah ini menuju Mina. Ibnu Abbas tidak termasuk orang yang lemah, tapi beliau yang mengantarkan mereka. Demikian pula Saudah bintu Zam'ah, beliau meminta izin kepada Nabi SAW untuk melanjutkan perjalanan menuju Mina karena beliau dalam keadaan lemah, maka diizinkan oleh Rasulullah SAW. Dan mereka ini, para wanita ini, ketika mereka sampai di Mina, mereka boleh langsung melontar jamrah, meskipun di malam itu juga. Menurut pendapat yang lebih sahih. Karena ada sebagian pendapat mengatakan tidak boleh sampai terbitnya fajar. Namun yang sahih dari pendapat para ulama, begitu mereka menuju ke Mina, mereka diperbolehkan langsung melontar jamrah pada malam itu, meskipun belum memasuki waktu fajar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah, begitu selesai berdoa, sebelum terbitnya matahari, bertolak dari Muzdalifah menuju ke Mina. Bertolak dari Muzdalifah menuju ke Mina. Dan pada saat berjalan menuju ke Mina, Rasulullah SAW apabila beliau tiba di satu daerah yang namanya Wadi Muhasyir. Namanya Wadi Muhasyir, ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala pernah mengirimkan burung-burungnya, pernah menyiksa pasukan Abraha di tempat itu. Itu bagian dari Mina. Itu adalah bagian dari Mina. Nah, ketika tiba di tempat tersebut, Nabi SAW lebih mempercepat perjalanannya, dan tidak berlama-lama berada di tempat tersebut sampai kemudian beliau tiba di Mina. Nah,
pada saat tiba di Mina, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 4 amalan yang dianjurkan pada hari itu untuk dikerjakan. Ada 4 amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan pada hari tersebut. Dan untuk mengetahui urutannya, urutan yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disingkat dengan penyebutan ranhab. Ranhab. Ra nun ha ta. Ra itu artinya ramyul jamarat, melontar jamratul aqabah. Ra ramyul jamarat, melontar jamarat. Ya. Kemudian nun itu artinya nahru, menyembelih. Kemudian ha itu artinya mencukur, halqun. Kemudian ta yaitu tawaful ifadah. Tawaful ifadah. 4 amalan ini urutannya demikian. Urutannya seperti yang kita sebutkan. Pertama apa? Melontar jamrah. Yang kedua, menyembelih. Yang ketiga, mencukur. Yang keempat, tawaful ifadah. Kalau disingkat dalam bahasa Arabnya ranhab, melihat huruf-huruf pertamanya. Ya, mungkin ada yang mau menyingkat dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan bagi dia, juga silahkan. Ini urutannya. Ini adalah urutannya. Namun diperbolehkan dari amalan-amalan ini untuk dimajukan dan diundurkan. Untuk dimajukan dan diundurkan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari itu setiap ada yang datang bertanya, dengan memajukan satu amalan dan mengakhirkan amalan yang lain, tetap saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la haraj, tidak mengapa. Ada seorang datang kepada Nabi, dia mengatakan halaqtu qabla an armi, saya sudah mencukur sebelum saya melontar jamrah. Kata Nabi, tidak mengapa, lemparlah dan tidak mengapa. Ada lagi yang datang mengatakan aku telah menyembelih sebelum saya melontar jamrah. Kata Nabi, silahkan, melemparlah dan tidak mengapa. Ada lagi yang mengatakan saya sudah tawaf ifadah sebelum saya melontar jamrah. Kata Nabi, lontarlah dan tidak mengapa. Fama ra'aituhu su'ila yawma idzin an syai' illa qala if'alu wala haraj. Dan aku tidak melihat Nabi ditanya tentang sesuatu melainkan beliau menjawab lakukanlah dan tidak mengapa. Ya, dan ini beliau sebutkan di sini beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Namun ada satu riwayat yang diriwayatkan dari Nabi bahwa ada seorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu dia bertanya, "Sa'aitu qabla an atuf." Wahai Rasulullah, saya melakukan sa'i sebelum tawaf. Padahal biasanya sa'i itu dilakukan setelah tawaf, ya kan? Orang ini datang, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku melakukan sa'i sebelum tawaf." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La haraj, tidak mengapa." Nah, riwayat ini secara khusus ini yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama. Hal ini disebabkan karena dalam riwayat hadis ini, di sini beliau mensahihkan riwayat ini, ya, dan sebagian para ulama melemahkan disebabkan karena hadis ini itu datang dari jalur seorang perawi yang bernama Abu Ishaq Asy-Syaibani. Dia meriwayatkan hadis dari Ziyad bin Alaqah dari Usama bin Syarik. Nah, yang menjadi permasalahan, perawi-perawi yang meriwayatkan dari Usama bin Syarik ini mayoritasnya tidak menyebutkan tambahan ini. Mereka tidak meriwayatkan tambahan, wahai Rasulullah, saya melakukan sa'i sebelum tawaf. Seperti Syu'bah bin Al-Hajjaj, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah dan yang lainnya dari para perawi, mayoritas mereka tidak ada yang menyebutkan tambahan ini kecuali Abu Ishaq Asy-Syaibani. Oleh karena itu para ulama menghukumi tambahan ini adalah tambahan yang ganjil, tambahan yang tidak terpelihara, termasuk di antara yang melemahkan riwayat ini Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Dibangun di atas permasalahan ini sehingga sebagian para ulama yang melemahkan riwayat ini kata mereka tidak boleh sa'i sebelum tawaf. Ya. Tawaf sa'i itu dikerjakan setelah tawaf. Nah, meskipun sebagian para ulama mereka tetap membela hadis ini dan mereka mensahihkannya sehingga mereka melihat bolehnya mendahulukan sa'i sebelum tawaf pada hari itu. Dan itu juga yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah, dari 4 amalan ini, mencukur, melontar jamrah, menyembelih dan
tawaful ifadah. Apabila seseorang melakukan 2 dari 3 amalan. 2 dari 3 amalan. Apa itu? Melontar jamarat, kemudian mensyukur, dan tawaful ifadah. 3 ini, perhatikan. Menyembelih tidak ada hubungannya. Menyembelih tidak ada hubungannya. Melontar jamarat, mensyukur, dan tawaful ifadah. Barang siapa yang melakukan 2 di antara 3 amalan ini, maka dia telah mendapatkan tahallul awal. Itulah yang disebut tahallul awal. Yang dimaksud tahallul awal adalah dihalalkan baginya segala sesuatu. Boleh baginya memakai parfum, boleh baginya memakai pakaian biasa, ya, pakaian yang berjahit. Yang tidak boleh adalah mendatangi istri, berhubungan. Itu yang tidak diperbolehkan. Yang lainnya semuanya diperbolehkan. Difahami? Ini namanya tahallul awal. Kalau seorang sudah melontar jamarah dan dia telah mencukur, berarti dia telah mengerjakan tahallul awal. Dia boleh mengganti pakaiannya. Kalau dia telah tawaful ifadah, berarti ketiga-tiganya telah dia kerjakan, maka dia telah melakukan tahallul tsani. Tahallul yang kedua, berarti halal baginya segala sesuatunya apabila dia telah mengerjakan 3 jenis ibadah ini. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ramaitum wa halaqtum faqad halla lakumut thibu wa kullu syai'in illa an-nisa." Apabila kalian telah melontar jamarah dan telah mencukur, maka telah halal bagi kalian wangi-wangian dan segala sesuatu kecuali mendatangi wanita. Itu yang tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Terus kemudian kalau misalnya seseorang mengakhirkan tawaful ifadah, apakah diperbolehkan? Jawabannya diperbolehkan. Boleh seorang melakukan tawaful ifadah pada tanggal 11 hari tasyrik, tanggal 12, tanggal 13 diperbolehkan. Melewati hari tasyrik, apakah diperbolehkan mengakhirkan tawaful ifadah? Melewati hari tasyrik berselisih para ulama. Abu Hanifah mengatakan tidak boleh mengakhirkan melewati hari tasyrik. Namun jumhur ulama, dan itu pendapat yang sahih, bolehnya mengakhirkan tawaful ifadah meskipun melewati hari tasyrik dan kapanpun, ya, yang jelas dia tentu harus melakukannya karena tawaful ifadah adalah rukun dari rukun-rukun haji. Namun dia boleh mengakhirkan. Nah, di sana ada satu permasalahan yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apabila seseorang dia telah melontar jamarah, dia sudah menyembelih, dia sudah mencukur pada tanggal 10 Dzulhijjah, tapi dia belum tawaful ifadah sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Ketika terbenamnya matahari, apakah boleh dia tetap memakai pakaian biasa, ataukah dia harus kembali dalam keadaan ihram? Dia harus kembali memakai pakaian ihramnya. Nah, ini yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama pada zaman sekarang ini. Meskipun dahulu para ulama menganggap bahwa ini adalah perkara ijma', bahwa kalau dia sudah dalam keadaan tahallul, sudah selesai. Kalau dia sudah tahallul awal, maka dia sudah tetap dalam keadaan boleh memakai pakaian biasa, boleh memakai pakaian biasa meskipun terbenam matahari. Namun pada zaman-zaman sekarang ini, khususnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau yang memunculkan permasalahan ini dalam kitab beliau, di mana beliau mensahihkan ada satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Abu Dawud dari hadis Ummu Salamah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza amsaytum qabla an tatufu bil baiti sirtum huruma ka hayatikum qabla an tarmul jamra hatta tatufu bihi." Apabila kalian telah memasuki sore hari, maksudnya masuki waktu maghrib, sebelum kalian tawaful ifadah, maka kalian kembali dalam keadaan ihram seperti keadaan kalian sebelum melontar jamarah sampai kalian melakukan tawaf al-ifadah, sampai kalian melakukan tawaful ifadah. Dan beliau menguatkan riwayat ini karena riwayat ini datang dari dua jalan, dan beliau menguatkan riwayat tersebut. Sementara para ulama dahulu mereka menukilkan ijma' bahwa para ulama tidak ada yang mengamalkan kandungan dari hadis ini. Ada yang mensahihkan di antara para ulama, ada yang mensahihkan, namun mereka mengatakan adapun hadis ini sahih, namun hukum dari hadis ini telah mansukh,
ya, yang menghapus hukum hadis ini adalah ijma' para ulama yang mengatakan bahwa mereka tidak ada yang mengamalkan kandungan dari hadis ini. Dan di antara para ulama ada yang melemahkannya. Dan bagi siapa yang melihat jalur-jalur dari riwayat ini, ya, tentu tanpa merendahkan kedudukan Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam ilmu hadis, namun tetap tentunya seorang dianjurkan untuk berusaha meneliti riwayat-riwayat yang ada, lalu kemudian dia beramal apa yang lebih tenang dari dia dalam mengamalkan riwayat tersebut. Hadis ini secara umum datang dari dua jalan. Jalur yang pertama dari jalur seorang perawi bernama Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Beliau adalah sahibus sirah. Muhammad bin Ishaq bin Yasar yang meriwayatkan dari beliau itu ada dua perawi. Namun kedua perawi ini itu dianggap sebagai perawi yang majhul. Ya, dianggap sebagai perawi yang majhul. Abu Ubaidah yang pertama ini juga tidak dikenal. Yang kedua Khalid Maula Az-Zaid. Juga perawi ini adalah perawi yang tidak dikenal. Ditambah lagi bahwa Muhammad bin Ishaq penulis kitab sirah, beliau secara hukum hadisnya dihasankan. Apabila selamat dari tadlis, karena beliau juga dikenal sebagai seorang mudallis, sehingga dia harus meriwayatkan hadis dengan menjelaskan bahwa dia mendengarkan dari gurunya. Namun para ulama kadang-kadang mengkritik beliau ketika meriwayatkan hadis-hadis tentang hukum, tentang permasalahan hukum, bukan dalam masalah menjelaskan tentang sejarah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengatakan yuktabu anhu hadhil ahadits ya'ni al-maghazi fa idza jaa al-halal wal haram aradna qauman hakadha. Jadi kata Imam Ahmad, ditulis hadis-hadisnya beliau Muhammad bin Ishaq dalam permasalahan tentang sejarah, peperangan-peperangan, ya. Namun ketika ada permasalahan hukum halal dan haram, maka kami menghendaki kaum yang seperti ini. Jadi beliau sambil mengangkat jari ibu jarinya sambil beliau mengatakan kami menghendaki perawi yang seperti ini kalau meriwayatkan hadis tentang halal dan haram. Ini berarti isyarat dari Imam Ahmad bahwa beliau mengkritik hadis-hadis Muhammad bin Ishaq ketika meriwayatkan hadis tentang halal dan haram. Demikian pula Az-Zahabi rahimahullah beliau mengatakan amma fi ahadithi al-ahkam fayanhattu hadithuhu an rutbati sihhah ila rutbati al-husni illa ma syadza minhu. Adapun hadis-hadis hukum yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, maka kedudukan hadisnya turun dari sahih menuju hasan kecuali yang ganjil yang dia riwayatkan. Fa innahu yu'addu munkara, di mana riwayat tersebut dianggap sebagai riwayat yang mungkar. Ini jalur yang pertama. Jalur yang kedua dari jalur Abdullah bin Lahi'ah. Dan Abdullah bin Lahi'ah adalah perawi yang lemah apabila Al-Abadilah tidak meriwayatkan hadis darinya. Sehingga para ulama melihat bahwa hadis ini tidak bisa dikuatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang lemah, dan dilemahkan oleh banyak para ulama dahulu dan sekarang, termasuk yang melemahkan adalah Syekhuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah itu seorang yang menunaikan ibadah haji diwajibkan untuk mabit pada malam-malam di hari-hari tasyrik. Diwajibkan untuk mabit pada malam-malam di hari-hari tasyrik. Sebelum itu berkenan tentang masalah sembelihan, dianjurkan menyembelih dari hewan-hewan ternak, yaitu unta atau sapi atau kambing. Kalau kambing untuk satu orang, adapun sapi boleh 1/7 dan unta juga diperbolehkan 1/7, sama seperti hukum kurban. Adapun menyembelih kurban dengan cara an-nahru. Yang dimaksud an-nahru menyembelih unta dalam keadaan unta tersebut berdiri dan diikat kaki kirinya, ya, diikat kaki kirinya. Kemudian yang disembelih itu bagian leher bagian bawahnya, ya, leher bagian bawahnya. Kalau disuruh praktek saya juga nggak bisa mempraktekkan. Nah, ya, yang jelas para ulama menyebutkan demikian. Silahkan lihat sendiri
tata cara penyembelihan unta. Sebagian mengatakan kalau tidak bisa berdiri didudukkan tidak mengapa. Tapi yang disembelih itu bagian bawah lehernya. Berbeda dengan az-zabhu, ya. Dalam hal ini kalau az-zabhu untuk sapi dan kambing, maka yang disembelih di bagian atas, di bagian atas lehernya. Di bagian atas lehernya. Nah, kewajiban para jemaah haji adalah mabit pada malam-malam di hari-hari tasyrik. Dia boleh melakukan nafar awal. Dan dimaksud nafar awal adalah tinggal selama 2 malam. Tinggal selama 2 malam. Begitu di tanggal 13, apabila dia tidak ingin mendapatkan nafar tsani, maka sebelum terbenamnya matahari, dia harus langsung meninggalkan Mina. Ya, dia tidak boleh tinggal sampai terbenamnya matahari. Kalau dia tinggal sampai terbenamnya matahari, wajib bagi dia melanjutkan untuk nafar tsani. Wajib bagi dia untuk melanjutkan nafar tsani. Kalau misalnya ada seorang, dia memilih nafar awal. Maka dia sudah bersiap-siap untuk berangkat. Maka dia pun sudah naik ke atas bus. Ketika naik ke atas bus, karena kemacetan, akhirnya terbenamnya matahari dalam keadaan dia tetap berada di atas bus, masih di Mina. Ini apa hukumnya? Apakah dia harus tinggal atau dia boleh melanjutkan perjalanannya? Kata para ulama, boleh melanjutkan perjalanannya. Karena dia sudah mempersiapkan dan dia sudah tidak punya niat lagi untuk tinggal dan dia sudah berada di kendaraannya, maka dia boleh melanjutkan perjalanannya meninggalkan Mina. Ini kalau nafar awal. Kalau mengambil nafar tsani, dan itu yang lebih afdal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa." Fala isma alaihi liman ittaqa. Maka apabila seseorang telah melakukan amalan ini, maka walhamdulillah, berarti dia telah menyempurnakan amalan hajinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai haji yang mabrur. Dan tinggal satu amalan lagi, yaitu melakukan tawaful wada'. Melakukan tawaf al-wada'. Dan melakukan tawaful wada' adalah wajib hukumnya, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Untuk para jamaah haji hukumnya wajib. Adapun untuk yang umrah, apabila selesai umrah dia tetap tinggal di Makkah dalam waktu beberapa hari, dan pada saat dia meninggalkannya dianjurkan atau disunnahkan untuk tetap melakukan tawaful wada'. Siapa yang meninggalkan tawaful wada', maka wajib baginya membayar dam, karena itu adalah merupakan amalan yang wajib dalam menunaikan ibadah haji. Dan juga jangan kita melupakan bahwa selama hari-hari tasyrik, yang dimana seseorang dianjurkan untuk melontar jamrah, ya, melontar jamrah. Nah, pada saat melontar jamrah di hari-hari tasyrik, yang dilontar itu ada 3: jamratul ula, al-jamratul wusta, dan jamratul aqabah. Masing-masing 7 kali. Masing-masing 7 kali. Awal waktu pelemparan adalah pada saat memasuki waktu zuhur. Itu awal waktu pelemparan. Ini pada hari-hari tasyrik. Pada saat memasuki waktu zuhur. Nah, ketika seorang memulai melempar, maka yang pertama kali dilontar adalah al-jamratul ula. Yang pertama. Seorang melempar, dan di bahagian mana saja dia melontar, silahkan. Tidak masalah. Meskipun sebagian para ulama menyebutkan bahwa Nabi SAW beliau melontar, sebelah kirinya itu mengarah ke Mekah dan sebelah kanannya mengarah ke Mina. Sebelah kanannya mengarah ke Mina. Kemudian dia melontar. Ketika dia melontar, maka dia melontar dengan cara melempar. Tidak boleh seorang naruh kemudian dibuang begitu saja. Itu bukan melempar namanya. Yang disyariatkan melempar. Siapa yang menaruh saja, maka tidak sah. Dia harus melontarnya. Nah, dari mana dia mengambil kerikil? Di mana saja. Dia boleh mengambil di Muzdalifah, dia boleh mengambil di Mina. Ya, bolehkah mengambil kerikil yang bekas lemparan diambil lagi untuk dilontar lagi? Berselisih para ulama, namun yang sahih diperbolehkan, dan itu yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, disebabkan karena tidak ada dalil yang menunjukkan tidak diperbolehkannya. Nah, setelah melempar jamratul ula,
kemudian dianjurkan seorang maju, ya, kemudian seseorang menghadap kiblat dan berdoa, memanjangkan doa di tempat ini termasuk di antara waktu doa yang mustajab. Sebab itulah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu menuju ke Al-Jamratul Wusta, lalu kemudian melontar 7 kali lontaran dengan takbir masing-masing dari lontaran tersebut. Dan perlu diketahui bahwa ketika seorang melontar jamrah, yang diambil adalah kerikil yang besarnya lebih besar dari kacang dan lebih kecil dari kemiri. Ya. Para ulama menyebutkan kalau mau pasnya itu kira-kira seperti biji kurma. Kira-kira seperti biji kurma. Seperti itulah kerikil yang dilempar. Nabi SAW ketika mengambil kerikil tersebut, beliau mengatakan, farmu bihada. Melemparlah kalian dengan ini. Iyyakum wal ghulu. Jangan berlebihan dalam agama. Jangan melempar dengan sendal. Apalagi dengan batu yang lebih besar. Kalau kena kepala orang, kesian. Kalau sampai kena kepala orang, orang yang melontar bisa masuk rumah sakit. Ya. Jadi ma'asyiral rahimah, kadang-kadang sebagian subhanallah emosi. Sehingga dia lontar di depan itu masih ada orang. Dia melontar kepala orang yang kena. Allahul musta'an. Ya, kadang-kadang bukan batunya, tangannya ini yang kena kepala orang yang ada di depannya. Akhirnya ribut. Allahul musta'an. Nah, hal-hal yang seperti ini ya dihindari. Dalam artian seorang tetap tenang. Alhamdulillah banyak kesempatan untuk melontar. Sampai kemudian dia betul-betul siap melontar, barulah kemudian dia melontarnya. Ya, barulah kemudian dia melontarnya dengan tenang, ya, sehingga tepat mengenai sasaran. Itu yang dilakukan pada saat lontaran pertama. Lontaran yang kedua di Al-Jamratul Wusta. Setelah lontaran di Al-Jamratul Wusta juga dianjurkan berdoa dengan memanjangkan doa. Kemudian setelah itu menuju ke Al-Jamratul Al-Kubra, Jamratul Aqabah. Setelah melontar tidak ada doa. Tidak ada doa. Jadi doa itu hanya disyariatkan setelah Jamratul Ula dan Al-Jamratul Wusta. Adapun Jamratul Aqabah, setelah itu kita langsung berangkat tanpa berdoa, karena itulah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira ini insyaallah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di sore hari ini, dan waktu Isya insyaallah taala waktu tanya jawab. Dan meskipun ada beberapa tambahan yang berkenaan tentang masalah ziarah di seputar kota Madinah yang belum kita bahas sedikit setelah Isya, kemudian kita masuki sesi tanya jawab insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.